Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a khairin minal anbiya mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami'ul ulama wal awliya was syuhada was salihin wa jami'il masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik Hasan Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa khususan ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumi fid darain. Babu tayammum. Babu atayammum lil wajhi wal kaffain. Ila an qala wa bi ilai qala hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Su'batu anil Hakam an Darin an ibni Abdurrahman ibni al-Abza an abihi annahu Sayyida Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa qala lahu Ammar kunna bi sariyatin fajnabna wa qala tafala fihima wa bi liqal hadatsana Muhammad ibn Katsirin akhbarana Su'batu anil Hakam an Dharrin an ibni Abdurrahman ibni Abza an Abdullah ibn an Abdurrahman qala Ammar li Umara tama'aktu wa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala yakfikal wajhi wal kaffain wa bilikul hadatsana Muslimun hadatsana Su'batu anil Hakam andarin an ibni Abdurrahman an Abdurrahman qala sahitu Umar faqala annahu Ammar wasaqa al-hadis wa bilikul hadatsana Muhammad bin Yasarin qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah anil Hakam andarin an ibni Abdurrahman ibn al-Abza an abihi qala Ammar fadaraba Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadil arda famasaha wajahu wa kaffaihi. Ini bab menerangkan tentang tayamum, hadis-hadis yang mirip bersamaan. Jadi saya baca, insya Allah berkah luar biasa. Diriwayatkan dari Sayyidina Ammar. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadil arda famasa wajahu wa kaffaihi. Jadi cara bertayamum itu diriwayatkan ya dari Sayyidina Ammar, beliau melihat fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadil arda. Rasulullah nih memukulkan tangannya di bumi, dipukulkan di bumi. Bak gini. Kemudian wa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Nah, fa masaha wajhahu wa kaffaihi. Wa biyadil arda fa masaha wajhahu wa kaffaihi. Jadi kemudian diusapkan ke mukanya, ya. Kemudian diusapkan ke tangannya begini. Jadi tayamum itu cuma muka sama tangan saja, tidak ada yang lain. Mengganti wudu dan mandi. Kalau tidak ada air atau kalau memang sakit. Nah. Babu as-sa'idu tayyibu wadu'ul muslimi yakfihi minal ma' wa qala Hasan yujzi'uhu tayammumu ma lam yuhdis. Wa amma Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa huwa mutayammim wa qala Ibnu Sa'idin la ba'sa bi salati ala sabakhah wa tayammum bihima wa bi'ila wa tayammum biha wa bi'ila qala hadatsana Musaddad qala hadatsani Yahya ibn Sa'idin qala hadatsana Aufun qala hadatsana Abu Raja an Imrana
qala kunna fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna asrayna hatta kunna fi akhiril lail waqa'na waq'atan wala waq'atan ahla inda musafir minha fama ayqadana illa harus samsi wa kana awwalu man istayqadha fulan summa fulan yusammihim Abu Raja fa nasi'ahum summa Umar bin Khattab Ar-Rabi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqad hatta yakunu huwa yastayqidu li anna la nadri ma yahdusu lahu fi naumih. Nah, ini ada cerita diriwayatkan oleh Imam Musaddad. Kata Sayyidina Imran, kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna asrayna hatta kunna fi akhir. Kami jalan sampai akhir malam. Kemudian waqa'na waq'atan wala waq'atan ahla al-musafir minha. Kemudian dah namanya capek sampai jalan sampai malam, larut malam. Kemudian tidur, nyenyak betul tidurnya. Kami tuh tidur nyenyak betul. Tak ada yang lebih nyenyak lagi dari itu. Terus fama aikadana illa harus samsi. Maka tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Nah, jadi ini sedang musafir sampai tengah malam jalan, kemudian tidur, nyenyak sekali tidurnya. Kami itu tidak ada yang membangunkan kecuali panasnya matahari. Jadi sedang tidur kena panas. Oh, baru terbangun. Itu maksudnya apa? Maksudnya gimana tuh berarti? Berarti kan pas waktu subuh itu sedang tidur, bangun ketika matahari sudah terasa panas, bangun, udah siang. Nah, ini musafir nih, musafir bersama Nabi. Wa kawaluman istaiqadha fulan, orang yang pertama bangun fulan, summa fulan, kemudian fulan ketiga. Yusamihim Abu Raja Vanessa Aufun. Jadi Abu Raja itu menceritakan, menyebutkan namanya. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini disebut satu-satu. Vanessa Aufun. Cuma Sayyidina Auf lupa yang disebut oleh Abu Raja itu siapa, ke satu, kedua, ketiga ini siapa lupa. Summa Umar bin Khattab Ar-Rabi. Kemudian yang bangun yang keempat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi jangan tidur kok terasa sengatan matahari ini baru terbangun. Satu bangun, dua bangun, tiga bangun. Yang keempat terbangun Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar bangun yang keempat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqal hatta yakunu wa yastayqiru. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau nih tidur, beliau tidak dibangunkan. Enggak ada yang berani membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidur, biarkan. Sayyidina Umar sudah bangun, keempat. Matahari dah naik. Tapi Rasulullah tetap. Waktu itu memang biasanya kalau Rasulullah tidur, tidak ada sahabat manapun yang membangunkan Rasulullah. Kenapa? Karena li'anna la nadri ma yahdusu lahu fi naumih. Karena kami ini tak tahu apa yang terjadi di dalam tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabatnya takut, ini pas wahyu turun aku bangunkan pula. Nah, gitu. Jadi Rasulullah itu pokoknya beliau dibangun sendiri.
tidak pernah istilahnya Rasulullah ini tuh pas lagi itu dibangunkan. Kebiasaannya Rasul mesti bangun sendiri, bangun sendiri. Ini kok tak bangun Rasulullah ini? Ada apa? Sahabat pun tidak berani membangun. Dan biasanya Rasulullah itu mesti bangun sendiri. Wah, ini ada apa nih? Sahabat nambungan nanti takut ada apa-apa nih Rasulullah sedang yang terjadi di dalam tidurnya atau apakah wahyu turun atau apa? Nah, jadi Rasul waktu itu masih tertidur. Kemudian falam mastaiqadha Umaru wara'a ma asaban nas wa kana rajulan jadidan fakabbara wa rafa'a sautahu bitakbir. Fama zala yukabbiru wa yarfa'u sautahu bitakbir hatta istaiqadha bi sautihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidina Umar bangun yang keempat, kemudian Sayyidina Umar dia langsung bertakbir. Bertakbir kuat-kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir kuat-kuat Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu dia bangun. Kesiangan bangunnya. Takbir sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dengan suara takbirnya Sayyidina Umar. Keras suaranya Sayyidina Umar. Sampai Rasulullah terbangun. Falamma staiqadha saqau ilayhi alladhi asabum qala la dhaira aw la yasiru irtahalu irtahilu fartahala fasara ghaira ba'idin summa nazala fada bil wadu' watawadda wa nudiya bis salati fasalla bin nas falaman tafala min salatihi idha huwa birajulin mumtazilin lam yusalli ma'al qawm qala ma manaka ya fulan atau salliya ma'al qawm qala asabatni janabah wala ma'a. Jadi setelah Rasulullah bangun, para sahabat ini ceritalah, mengadulah kepada Rasulullah apa yang terjadi. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, jadi kita ini begitu penatnya lah jalan tuh sampai malam, tengah malam larut, akhir malam ketiduran. Kami memang tak ada yang bangun ya Rasulullah. Nah ini kami nih baru bangun dah nih kami. Yang pertama fulan, yang keempat Sayyidina Umar, terus beliau bertakbir, kemudian Rasulullah bangun. Macam mana ini? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, daerah, enggak apa-apa. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Ya, irtahilu. Sudah, kita berangkat kalian. Jalan lagi. Fartahala fasara ghairu ba'idin. Kemudian Rasulullah juga berjalan, sahabat berjalan lagi, tidak jauh. Kemudian Rasulullah turun di satu tempat, ya, istirahat turun di satu tempat. Kemudian meminta air untuk wudhu. Fatawadda banu dia bisa, kemudian Rasulullah wudhu, kemudian qomat. Kemudian qomat dibacakan qomat. Fasalla bin nas. Rasulullah kemudian sholat mengimami sahabat. Kapan? Matahari sudah naik. Tentu sholatnya apa tuh? Sholat subuh. Sholat subuh. Kenapa? Karena tak terbangun sampai tahu-tahu bangun, dah siang, dah panas pipi, kena matahari terbangun, udah siang. Ini kenapa Rasulullah tak bangun? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Rasulullah ini memberi contoh apabila kasus ini terjadi pada umatnya, ya. Maka tetaplah sholat subuh itu dikodok, dilakukan. Jadi sholat yang ditinggalkan itu wajib dikodok. Intinya di situ. Di sini sebabnya apa? Sebabnya ketiduran. Sebabnya ketiduran karena kecapean musafir. Tuh. Itu saja dikodok. Sekarang ada orang bilang istighfar aja cukup kalau udah
tinggalkan sholat tuh. Lah kok enak? Yang karena tidur saja, karena tidur itu di luar kemampuan dia, ketiduran macam mana dia memang tak bisa bangun, tak terbangun. Itu saja wajib dikodok. Rasulullah mengkodok sholatnya yang karena ketiduran, ya, kecapean musafir. Ini tidak, capek main futsal tak sholat, nah kan? Macam mana tahun, 2 tahun, akhirnya tak istighfar saja. Kalau gitu Nabi istighfar aja, tak usah sholat. Tapi Nabi mencontohkan kepada para sahabat. Jadi kenapa kok begitu? Rasulullah tidak terbangun untuk mensyariatkan, untuk menunjukkan bahwasanya sholat yang ditinggalkan itu wajib diqadha walaupun di luar waktunya. Waktunya sudah habis. Dan tidur itu adalah termasuk udurnya sholat. Enggak dosa, la dhaira, kata Rasulullah. Enggak dosa, kalau gini enggak dosa. Karena memang tidur itu udur, ya. Beda dengan ya main. Wah, capek main, capek apa, mancing tak sholat, nah itu tak boleh. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa setiap sholat yang ditinggalkan itu tetap diqadha, ya. Kalau ada orang itu terlalu menganggap enteng, katanya udah istighfar saja, istighfar saja. Utang duit, bayar duit. Bukan utang duit terus minta maaf, lunas tak? Utang 10 juta, kata dia, Pak mohon maaf Pak, saya utang duit 10 juta, mohon maaf, belum bisa bayar, maaf Pak ya. Iyalah, saya maafkan, tapi utang tetap bayar. Ah, itu istilahnya begitu. Jadi orang utang duit dibayar duit, terlambat membayarnya, ya saya maafkan, tapi bukan berarti permintaan maafmu itu berarti lunas hutangmu. Apa itu? Jadi kita jangan terlalu dulu lupa waktu enak-enaknya, waktu malam-malanya hentam. Orang sholat dia main, orang sholat dia santai, orang sholat dia tidur. Sekarang nak enak lagi. Dulu kok udah enak-enak, orang-orang sholat kok tak. Sekarang kok nak enak lagi, tak nak bayar. Istighfar. Ya enggak begitu. Istighfar tetap, hutang juga tetap dibayar. Nah, ini hadis inilah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya mengqadha salat itu hukumnya wajib, ya. Nah, walaupun salah satu di antaranya disebabkan karena ketiduran, ya. Sebab yang itu tidak dosa karena tidur aja wajib diqadha. Apalagi yang nekat tak sholat, apalagi itu berarti mesti harus lebih diqadha lagi, lebih, istilahnya sangat wajib sekali. Kemudian li'anna la nadri ma yahdusu lahu fi naumi falam yastayqadha Umar wa ra'a ma asaban nas. Summa nazala fada bil baladu fatawada wa nudiya bis salati bin nas falam mantafala min salatihi idza huwa bi rajul mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum. Setelah selesai salat, Rasulullah sudah selesai salat, Rasulullah melihat ada seorang yang menjauh sana, tak ikut salat bareng. Ada seorang. Ngapa pula ini dia tak ikut salat? Orang dah salat semua pada waktu itu. Lam yusalli malam qala ma manaka ya fulan an tusalliya ma'al qaum. Fulan, apa yang menyebabkan kau tidak salat bareng-bareng kita nih? Ngapa? Kok kau sendirian di situ? Kau tak salat bareng, kenapa? Kata Rasulullah. Jadi begitu selesai, kok ada satu orang ini tak salat. Ngapa kau tak salat? Apa kata mereka? Qala asabatni janabah walama. Kata yang tak sholat nih, ya Rasulullah, saya junub, kata dia. Jadi paslah tidur tuh tadi, dia junub. Jadi macam mana saya nak sholat?
Lama air tak ada. Qala alaika bis-sa'id. Kata pakailah debu. Maksudnya disuruh tayammum. Fa innahu yakfik. Maka sesungguhnya debu itu mencukupimu. Sumasara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.